Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran kita di fisika bab 1 yaitu tentang besaran dan sistem satuan akan saya jelaskan melalui video kali ini. Yang pertama, kita belajar tentang apa itu fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda yang ada di alam, gejala-gejalanya, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda tersebut. Selain itu, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat dan interaksi antar materi, jadi lebih kecil, dan radiasi. Nah, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif dengan metode ilmiah. Jadi harus benar-benar ada eksperimen, bukan hanya sekedar pendapat, ingat-ingat, ya, enggak, harus berdasarkan eksperimen, data, dan fakta. Oke, kita lanjut ke materi kita. Kembali ke materi kita yaitu tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contohnya panjang, masa waktu, dan suhu. Nah, tadi kan besaran itu sesuatu yang diukur. Apa itu mengukur? Apa itu pengukuran? Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang dapat ditetapkan sebagai satuan. Contohnya, panjang jalan 10 km. Lah, panjang ini dapat kita ukur dan kita peroleh nilai 10. Lah, panjang ini artinya besaran, 10 itu adalah nilai, dan kilometer itu adalah satuan. Nah, lalu mengukurnya pakai apa? Nah, kita bisa pakai misalkan roll meter alat ukurnya. Nah, roll meter itu kan sesuatu yang lain. Nah, gitu ya. Nah, sesuatu yang pertama ini adalah jalan dan sesuatu yang lain ini adalah alat ukur. Gitu ya. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, satuan tadi yang dalam proses kita mengukur ada banyak sekali ya. Karena besaran ada banyak, maka satuan pun juga ada banyak. Dalam satu besaran, misalkan panjang, itu punya satuan yang bermacam-macam pula. Ada yang meter, kilometer, gitu ya, untuk satuan panjang. Sehingga secara umum satuan itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu satuan metrik dan non-metrik. Nah, tapi kita tidak akan terlalu membahas ini lebih dalam. Yang kita bahas lebih mendalam nanti di bagian sini, yaitu sistem satuan internasional atau SI. Satuan internasional. Nah, satuan internasional itu nanti dituliskan dalam besaran pokok yang disebut sebagai besaran yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, ini kita tunjukkan. Nah, ini adalah besaran pokok, ada 7, di mana satuannya sudah ditetapkan secara internasional, dan ini dianggap oleh ketetapannya memiliki sebuah dimensi. Gitu ya. Dimensi itu apa? Nanti saya jelaskan singkat selanjutnya. Nah, tapi ada juga besaran pokok yang tidak punya dimensi, yaitu sudut datar dan sudut umum. Nah, ini di SMP sudah pernah dibahas. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu dimensi? Dimensi adalah cara besaran tersusun oleh besaran pokok. Gunanya adalah untuk menurunkan satuan, ya. Menurunkan satuan dari besaran untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Nah, itu nanti hanya untuk ngecek. Jadi dimensi itu ya sudah ditetapkan. Nah, berikutnya kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sehingga nanti besaran turunan ini untuk mengecek kebenarannya kita menggunakan konsep dimensi. Nah, besaran pokok itu ada dua. Untuk satuan yang langsung dituliskan secara khusus dari turunan besaran pokok. Contohnya kecepatan, satuannya adalah meter per detik.
diturunkan dari satuan meter, yaitu satuan dari besaran pokok per detik, satuan waktu, besaran pokoknya waktu. Begitu juga dengan luas, meter kuadrat. Ada juga besaran turunan di mana satuannya dinyatakan dengan nama khusus. Tetapi nama khusus ini adalah turunan dari yang besaran pokok, gitu ya. Nah, nanti biar tahu dari mana turunannya, kita hafal rumusnya. Kita kembali ke slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, contohnya tadi gaya. Gaya itu rumusnya adalah massa kalikan percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa gaya itu turunan dari besaran pokok massa, besaran pokok panjang, dan besaran pokok waktu. Sehingga nanti satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, itu dinamakan lain dengan Newton. Oke. Nah, ini adalah faktor konversi, gitu ya, faktor konversi dari satuan. Ini di SMP sudah ada. Nanti bisa dicek di videonya. Ini nama-namanya dan faktor-faktor pengalinya. Oke, ini sudah masuk soal. Silakan nanti dilihat dari paper saya untuk pengerjaan soal-soalnya. Demikian materi bab 1 untuk besaran dan satuan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di bagian kolom komentar atau bisa ditanyakan dengan menjadi lewat WhatsApp. Oke, demikian dari saya. Apabila nanti ada materi yang lebih baik akan saya lanjutkan kembali. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.